Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat walafiat, segar semuanya sehingga bisa melaksanakan pembelajaran online. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya, yaitu pengolahan pangan, buah dan sayur. Masih belum bosan kan? Ya, kita lanjutkan untuk materi prakarya berikutnya. Pengolahan itu adalah apa sih pengolahan? Yaitu membuat atau menciptakan bahan dasar menjadi produk jadi agar dapat dimanfaatkan untuk kebaikan. Nah, dalam pengolahan kita biasanya menggunakan teknologi pengolahan pangan. Karena teknologi pengolahan pangan berperan dalam perancangan produk, pengolahan bahan baku, tindakan pengawet yang diperlukan, pengemasan, penyimpanan, dan pemasaran. Selanjutnya yaitu kita subbabnya yaitu pengolahan minuman segar. Nah, di sini kemarin saya kasih tugas untuk membuat video singkat tentang pengolahan minuman segar. Maksud saya minuman dari pengolahan buah dan sayur. Nah, salah satunya yaitu pengolahan minuman segar. Di sini apa sih minuman segar itu? Minuman segar itu adalah minuman yang bisa menghilangkan rasa dahaga, haus, bisa menyegarkan, terasa nyaman, ringan, dan menyehatkan. Contohnya, es dawet, es pisang hijau, es doger, es oyen, atau es campur, dan es jus. Jus biasanya dari buah. Nah, kemudian di sini ada beberapa teknik pengolahan minuman dari buah dan sayur. Teknik yang pertama itu adalah teknik merebus. Teknik merebus itu adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan yang sedang mendidih. Yang namanya mendidih itu adalah panasnya sampai 100 derajat Celcius. Saya yakin kalian sudah tahu ya merebus itu seperti apa kegiatan merebus. Atau cara Jawanya, bahasa Jawanya godok. Yaitu di mana panci, kita ada airnya, ditaruh ada sayur atau buahnya, kemudian dipanaskan api di bawahnya sehingga bisa mendidih karena panasnya 100 derajat Celcius. Kemudian teknik yang kedua yaitu menghaluskan bahan pangan menjadi halus. Bisa menggunakan blender, parut, dan ulek atau cara diulek. Ya, di sini ada penampakan ulek itu seperti apa. Saya takutnya kalian tidak tahu. Oh, ngulek itu seperti apa sih? Ulek itu pakai muntu sama lemper ya, kemudian diulek-ulek hingga jadi halus. Biasanya kita mengulek itu menggunakan untuk menghaluskan bumbu. Kalau tidak menggunakan alat tradisional ulek ini bisa digunakan untuk sekarang modelnya ada blender. Blender yang khusus untuk bumbu bisa, blender untuk buah juga bisa. Kemudian tahap yang berikutnya yaitu teknik mencampur. Mencampur itu menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Di sini kalau untuk buah biasanya es campur ya. Saya yakin kalian sudah pernah makan es campur. Kemudian yang kalau untuk sayur yaitu untuk pencampuran yaitu biasanya yaitu urap. Kalau tidak urap yaitu gudangan. Menu gudangan itu kan campur-campur dari berbagai macam sayuran sehingga dikasih dikasih sambal dari kelapa parut, atau kalau yang lainnya kalau tidak gudangan atau urap itu yaitu lotek. Kalau lotek itu biasanya sambalnya yang beda. Sambalnya kalau lotek sambal kacang. Nah, kemudian teknik yang berikutnya yaitu teknik menyaring atau memeras. Membuat bahan menjadi halus dengan cara penyaringan baik dari saringan kawat atau saringan penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Ini biasanya itu yaitu kelapa ya, kelapa kita untuk ambil santannya itu kita nanti menggunakan teknik memeras atau menyaring. Nah, kemudian di sini kita akan menerangkan tentang membuat minuman segar. Salah satunya saya mengangkat yaitu buah kelapa muda. Karena buah kelapa muda ini banyak manfaatnya, makanya dan mudah untuk membuatnya. Makanya di sini saya mengangkat tema kelapa muda. Salah satu manfaat dari air kelapa muda yaitu airnya.
Airnya itu sebenarnya bisa digunakan untuk menyembuhkan orang yang keracunan. Jadi air kelapa itu bisa menetralisir zat racun. Nah, kemudian tidak cuma air kelapanya, bisa daging kelapanya, batoknya. Jadi manfaatnya dari kelapa itu banyak sekali, dari daunnya, dari batang, dari akar, dan lain sebagainya masih banyak lagi. Nah, sekarang yaitu tahapan pembuatan minuman segar dari es kelapa muda yang pertama, yaitu dikerok dulu kelapa dengan alat khusus atau pengerok kelapa. Kalau tidak punya pengerok, kita bisa menggunakan sendok makan ya untuk mengeroknya. Kemudian setelah dikerok, tuangkan hasil kerokan tadi dengan air kelapa. Air kelapa kan ada ya, air kelapanya sedikit itu ditaruh di wadah atau baskom. Kemudian dicampur dengan gula, bisa gula pasir, gula jawa, atau sirup secukupnya saja supaya lebih terasa manis karena kita suka yang manis-manis ya kan. Nah, kemudian biasanya itu nanti setelah dikasih gula dicampur air lagi, air matang sedikit karena air kelapanya itu kan biasanya sedikit ya, biar nanti minumannya agak banyak, jadi campur air matang. Kemudian aduklah gula sehingga tercampur, kemudian jadilah minuman es kelapa muda yang segar. Itu ya, gampang toh, mudah toh. Nah, bagi yang belum melaksanakan tugasnya, silahkan segera saja. Kemudian yang terakhir yaitu penyajian dan kemasan. Di sini penyajian ataupun kemasan merupakan tahap akhir dari proses pembuatan produk olahan pangan. Dan kemasan yang umumnya digunakan adalah untuk mengemas bahan yang sudah terolah, yaitu bisa terbuat dari kaca, kertas, plastik, atau bahan polimer seperti polietilen, polipropetilen, polipropilen, serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradasi. Ya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menghilangkan kebosanan kalian yang di rumah yang biasanya cuma mengerjakan soal, kemudian karena banyaknya soal jadi pusing. Semoga saja tidak menurunkan imunitas kalian dan tetap sehat, jaga kebersihan. Semoga kita bisa bertatap muka besok kalau sudah masuk lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital.